Kak Mutakin, ketua kelas, co-host nih, jangan bisa tanpa. Siap Kak, siap. Oke, baik. Kita mulai kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kakak-kakak peserta PKG, Diseminasi PKG PJOK 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di malam hari ini walaupun dengan tatap maya. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam yang lebih terang. Ya. Baik kakak-kakak, pertemuan kita malam ini merefleksikan refleksi. Tapi sebelum itu saya minta mungkin kakak Delsa kita pimpin doa dulu mungkin kakak Delsa. Siap. Semuanya sebelum kita hari ini kita berdoa sesuai agama masing. Semoga kegiatan doa dimulai. Terima kasih Kak, saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Kak Delsa atas doanya. Saya izin sharing dulu kakak-kakak ya. Sudah kelihatan kakak-kakak? Oke baik, jadi pertemuan kita malam ini kurang lebih 1 jam pelajaran. Jadi di modul 1.1 merefleksikan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi malam ini kita akan mencoba merefleksi semua refleksi yang sudah kita pelajari dan sudah kakak-kakak buat di tugasnya, mulai dari refleksi 1.1, 1.2 dan terakhir kemarin di 1.3. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke baik, sebelum di kesepakatan kelasnya kita, bagaimana hari ini kakak-kakak, masih semangat? Semangat kakak. Oke, salam olahraga. Jaya. Jaya. Jaya Oke, selalu, jadi, guru olahraga, sehat selalu. Oke, kita harus selalu bersemangat, selalu merasa bahwa kita ini selalu menjadi orang yang paling bahagia, ya, orang yang paling bahagia sehingga apapun yang akan kita lakukan itu pasti memiliki makna, ya, karena kita lakukan dengan ikhlas. Great ya.
Baik, kita ke slide berikutnya. Kesepakatan kelasnya kita hari ini itu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak ingin menyampaikan sesuatu, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian kita raise hand atau angkat tangan ketika ingin menyampaikan sesuatu. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Masih kedengaran suara saya, kakak-kakak? Masih. Masih. Oke, baik, berikutnya tujuan luas kita hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Terganti slide-nya, kakak. Ya, terganti. Oke. Tujuan capaian pembelajaran khususnya kita pada malam ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mampu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Jadi di sini kita tahu kakak-kakak bahwa selain punyanya frameworknya refleksi Borton dan Gibbs, ada juga yang menggunakan topi berpikir, model segitiga, model tangga, kemudian ada lagi 4P, kemudian ada lagi 4F. Saya kira itu jenis-jenis model refleksi. Jadi di sini kakak-kakak diharapkan mampu menulis refleksi dengan menggunakan model-model refleksi yang berbeda-beda. Boleh sama tapi lebih bagus berbeda-beda supaya terbiasa menulis refleksi kakak-kakak ya.
Kayaknya terlempar deh. Ya, kita tunggu saja ya. Oke, baik kakak. Suara saya kedengaran? Iya kakak. Iya. Sudah kedengar. Jelas. Sudah. Saya tidak nyalakan kamera ya. Siap, siap. Oke, baik kita lanjut. Saya share kembali. Oke, baik. Jadi tujuan khusus kita hari ini yang pertama tadi memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Baik kakak-kakak sekalian, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi malam ini kita akan merefleksikan refleksi yang kakak-kakak sudah tuangkan di LMS, yang kakak-kakak sudah kirim, mulai dari 1.1 sampai 1.3.
Di situ kan di awal itu menggunakan Borton, kemudian ada lagi disuruh memilih mau pakai yang tangga atau yang topi, kemudian yang berikutnya dibebaskan dengan mengikuti pertanyaan-pertanyaan pemantik. Agenda kita hari ini yang pertama analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Kita mulai dengan kegiatan kita pertama, analisis tulisan refleksi. Baik, kakak-kakak untuk menganalisis refleksi yang sudah kakak-kakak buat, kita akan bagikan Jaringan kayak. pada halo kakak-kakak. Halo. Oke, saya akan kirim link Jamboardnya di kolom chat ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak di situ ada 6 halaman, jadi masing-masing satu halaman itu satu pertanyaan. Kakak tinggal menjawab di situ. Tapi tulis dulu namanya baru menjawab kakak ya. Siap, siap. Sudah ada kakak-kakak di link kolom chatnya. Silakan kakak-kakak masuk. Sudah bisa masuk kakak-kakak? Oke, kalau kakak-kakak sudah bisa masuk, silakan menulis. Sudah bisa semua menggunakan Jamboard ya?
Oke, kamu takin. Jadi pertanyaan berikutnya ada di kolom sebelahnya ya, yang ini ya. Ya, pertanyaan 1, 2 sampai 6. Silakan kakak jawab, kemudian dituangkan di sini. Biar yang singkat-singkat saja kakak, karena biasanya terbatas cara nulisnya di Jamboard ini. Siapa nih yang coret-coret? Fokus di halaman 1 dulu kakak. Bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak menulis refleksi? Terus apa sih yang ditulis? Nah, kalau tidak muat boleh pakai 3 sticky note-nya. Kamu takin tulis saja namanya kita, kemudian langsung jawabannya di bawah. Bagaimana perasaan, bagaimana selama mengikuti pembelajaran, refleksinya. Kemudian kapan biasanya kakak menulis refleksi? Kan kalau ditanya kapan berarti waktunya kan? Yang di bawahnya tanda panah ini kalau mau ambil sticky note-nya, ada gambar kertas yang terlipat ini ya, kakak-kakak, stick note-nya. Klik saja itu langsung tulis namanya, kemudian langsung tulis jawabannya. Siapa ini coret-coret lagi? Ayo kakak-kakak, pasti bisa. Oke, Kak Warni. Saya menulis refleksi ini berdasarkan cara yang sudah dipelajari, seperti cara Borton. Saya biasa melakukan refleksi di akhir pertemuan. Oke, kamu takin. Yang lain, kalau sudah di halaman 1 kamu takin, bisa di halaman 2, langsung mengisi di halaman 2 kamu takin. Biasa yang ditulis, siapa punya ini? Kak Warni ya? Kakak, saya juga belum lama ini saya belajar Jamboard ini. Saya baru mulai bisa, ternyata Jamboard ini per 1 Oktober nanti tidak bisa lagi digunakan. Jadi nanti harus belajar lagi stigma Jamboard yang baru saya dengar itu. Jadi harus belajar lagi itu. Biasa yang ditulis. Jadi apa yang kakak tulis akan muncul di sini ya.
Kak Warni, saya menulis refleksi setelah mendapatkan materi. Oke, baik. Kalau ada yang berkendala, Kak Laude, Laude, oh belum ada isinya. Kalau ada yang berkendala sampaikan ya. Yang belum bisa masuk di link Jamboardnya. Yang sudah selesai di halaman 1 boleh berpindah di halaman 2. Oke, kamu takin sudah ini di halaman 2 ini. Bagaimana perasaan peserta selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali peserta harus mulai menulis refleksi? Perasaannya sangat senang karena bisa mengetahui kelemahan saat mengajar. Oke. Kalau kakak gunakan laptop biasanya langsung mau, tapi kalau HP biasanya harus ada dulu aplikasinya. Ayo kakak, semangat. Pasti bisa. Baru kamu takin, Kak Warni dengan Kak Ode, tapi Kak Ode belum ada isinya ini. Kakak yang lain mengambil stick note-nya yang ini ya, kertas yang ada lipatan kecil di bawah ini. Ah, Kak Desi. Saya menulis refleksi ini pada saat akhir materi. Yang sudah di halaman 1 boleh lanjut di halaman 2 kakak-kakak ya. Oke, kamu takin sudah ada di halaman 3 ini. Pembelajaran yang diajarkan ke depannya akan lebih baik lagi tantangannya karena biasanya waktu tidak cukup untuk melakukan refleksi.
Ini siapa punya nih? Cara menulis refleksi mengambil konsep Gibbs. Siapa punya? Kak Desi ya? Oke, Kak Ode ini ya. Kak Warni, Kak Ode, saya menulis refleksi ini pada awal dan akhir materi berdasarkan modul yang tertera pada refleksi pada pembelajaran dimulai. Kak Muhyiddin, cara menulis refleksi mengambil konsep Gibbs. Oke, Kak Muhyiddin. Kak Warni, saya menulis refleksi setelah mendapatkan materi yang saya tulis terkait tantangan. Materi, framework, pemanfaatan aset, dan pembelajaran diferensiasi. Yang sudah di halaman 1 boleh ke halaman 2 kakak-kakak ya. Baru kamu takin ini halaman 2, halaman 3 ini. Kalau ada yang kesulitan dengan Jamboardnya, bisa juga di kolom chat saja. Siapa tahu kesulitan di Jamboard, langsung kolom chat saja. Kelas ketiga soalnya di mana, Di? Di halaman 3. Kenapa bertambah? Oh, yang di halaman ini kakak, di halaman 4 ini. Di halaman 3 ada yang menambah halaman ini tadi. Yang ini kakak. Jadi halaman 4 ini, di halaman 3 ada yang menambah halaman tadi. Jadi yang hal apa saja? Hal apa saja yang menurut peserta menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Maksudnya apa dengan menulis refleksi, apa yang menjadi lebih baik? Kemudian apa sih yang menjadi tantangan ketika menulis refleksi?
Kak Delsa, saya menulis refleksi ini pada saat awal materi dan akhir materi di setiap pelajaran. Bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali peserta menulis refleksi? Kak Desi, perasaan saya sangat senang karena banyak hal yang bisa dituangkan dalam refleksi dan saat menulis refleksi muncul ide-ide baru. Baik. Kak Warni, perasaan sangat senang yang muncul pikiran saya bagaimana mengaitkan dengan materi yang sudah didapatkan dan bagaimana agar tugas dapat diselesaikan. Oke, kamu takin di pertanyaan keempat, bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Rubriknya berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari, biasanya mempertanyakan pada rubrik adalah apa yang sudah dipahami terkait materi. Baik. Maaf Kak, soal yang kedua Kak, saya belum isi tadi. Soal yang kedua? Iya Kak. Soal yang kedua itu ada di halaman ini, halaman 2 dia. Maaf Kak, saya tidak bisa menjawab di itu di Jawab di kolom chat saja. Iya. Kalau enggak bisa jawab di Jamboard, di kolom chat saja. Iya Kak. Oke, baik, kamu Takin sudah menjawab ke 6-6-nya. Saya pelajari dan memahami tentang pembelajaran refleksi. Kak Hasrawati. Kak Muhyiddin, sudah bisa lihat Kak Muhyiddin ya? Soal berikutnya, ini siapa ini? Kak Warni. Oke, Kak Desi, perasaan saya sangat senang karena banyak hal yang bisa dituangkan dalam refleksi dan saat menulis refleksi muncul ide baru. Kak Firman, perasaan saya sangat senang karena dalam menulis refleksi banyak materi-materi yang bisa dipahami. Baik. Kak Warni. Perasaan sangat senang yang muncul pikiran saya bagaimana mengaitkan dengan materi yang sudah ada. Oke, baik. Ini yang pertanyaan ketiga ini kakak-kakak. Saya menulis refleksi setelah saya pelajari dan memahami tentang mulai refleksi.
Kak Arianti bisa nulisnya nih, Kak Arianti di Jambor. Halo Kak Arianti, masih monitor? Iya, masih memantau, belum bisa melihat saja dan mendengar. Tulis di kolom chat saja Kakak. Itu bisa pantau saja jawaban jadi pembelajaran buat saya. Oh, baik. Nah, mau nyimak saja, mendengar, melihat. Iya, yang satu tunggu prakteknya. Iya. Oke. Kak Desi, mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran. Baik. Yang lebih baik dapat memahami materi yang berkaitan tentang PJOK yang menjadi tantangan waktu antara tugas membagi waktu ya dan membagi 3 ke PJOK. Soal nomor 3 yang ini Kakak. Hal apa saja menurut Kakak menjadi lebih baik setelah menulis refleksi? Kemudian apa tantangan yang menjadi tantangannya? Kak Muhyiddin, ini yang pertanyaan nomor 3 ini. Mas Sarwati, saya menulis refleksi, perasaan sangat beragam, bergantung pengalaman pribadi dan interaksi mereka dengan materi pelajaran. Oke, baik. Oke, KFOD, hal yang lebih baik banyak memahami refleksi. Tantangannya bisa mengetahui titik kelemahan dan kelebihan pada saat melakukan pembelajaran. Oke, baik. Kak Delsa menulis, oke, memberikan masukan kepada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas mengajar yang dimiliki agar lebih baik dan memperbaiki kelemahan yang ada. Baik.
Coba yang sudah sampai pertanyaan ke-6, baik yang di kolom chat maupun di Jamboard, di raise hand supaya gampang diidentifikasi. Kakak yang sudah, Kak Mutakin sudah, silakan raise hand dulu. Oke, baru satu. Kak Warni. Kak Mutakin rubrik berkaitan, oke, dipelajari. Kak Warni rubrik menjadi acuan dalam tulisan refleksi. Oke. Kak Mutakin yang pertanyaan ke-6, yang bisa dilakukan seorang guru juga adalah melakukan refleksi diri dan yang bisa membantu adalah peserta didik dan teman sejawat. Kak Sarawati, bagi peserta mungkin kan lebih baik seiring mereka sering menulis refleksi selama proses. Oke, baik Kak Hasra, nomor 3 sudah. Yang nomor 4, yang ini soalnya. Ini nomor 4. Oh iya Kak. Menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Yang rubrik penulisan refleksi ada itu yang kakak download, ada tabelnya. Iya Kak. Ya, masih ingat kan? Oke, Kak Warni sudah. Kamu takin ya, baru 2 yang sudah. Sebetulnya pertanyaan ini kakak ada memang di LMS yang ketika kakak masuk tadi itu kan ada di depan itu 6 pertanyaan ini tadi.
Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman menulis, teman-teman kita lanjut ke mari berbagi refleksi. Jadi apa yang kakak-kakak sudah tulis tadi di Jamboard, kakak-kakak yang sudah tulis di kolom chat. Jadi kita merefleksi apa sih yang sudah kita tulis di refleksi. Dengan melihat merefleksi hasil-hasil refleksi, kakak-kakak praktis akan bisa memahami ternyata oh saya menulis refleksi sudah bisa. Kemudian saya sudah bisa mengukur diri bahwa oh ini kelebihan saya dan ini kelemahan saya untuk perbaikan pada saat menulis refleksi. Baik, kita lanjut kakak-kakak, mari berbagi refleksi ya. Oke, saya kembali ke Jamboardnya kita. Oke, mungkin dimulai dari Kak Mutakin. Kita mulai dari pertanyaan pemantik nomor 1. Silakan Kak Mutakin. Kita berbagi refleksi dengan teman kakak-kakak yang lain bahwa oh, selama ini setelah modul 1 sampai modul 1.3 Kak Mutakin sudah membuat refleksi dan ini hasil refleksi yang malam ini kita coba berbagi pengalaman. Silakan Kak Mutakin. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama itu tadi bagaimana peserta menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.3. Kapan biasanya peserta menulis refleksi, apa saja yang ditulis ya. Oke, baik. Jadi di sini yang saya jawab yaitu bahwa tadi saya punya ya, jadi yang saya tulis tadi bahwa dalam menulis refleksi ini yang ditulis pada saat akhir ya, mengapa? Karena dalam mempelajari modul ini ya kita dalam melakukan refleksi itu biasanya dilakukan itu di akhir ya. Kalau di awal itu saya tidak pernah lakukan, tapi biasanya di akhir karena refleksi itu adalah suatu evaluasi yang kita lakukan pada saat melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, perasaan yang saya rasakan selama menulis refleksi itu ada perasaan yang sangat senang ya, karena dengan menulis refleksi itu kita bisa mengetahui kelemahan atau kekurangan saat kita mempelajari suatu atau sedang mengajar. Kemudian apa yang muncul
di pikiran setiap kali peserta harus mulai refleksi. Jadi di pikiran saya itu ya karena saya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, jadi harus melakukan refleksi. Kemudian yang ketiga hal apa saja yang menurut peserta yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ya, jadi yang menjadi baik sebenarnya itu adalah pembelajaran yang kita lakukan itu ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian apa tantangan, hal apa saja masih menjadi tantangan. Ya, karena biasanya di sini tantangan itu waktu, karena kita dalam melakukan proses pembelajaran itu kadang waktu itu sudah habis, ya kita menulis refleksinya itu belum selesai atau malahan belum menulis. Jadi biasa refleksi itu kita lakukan mungkin nanti setelah jam pembelajaran, sehingga refleksi yang kita tulis itu ya mungkin kita tidak bisa sebarkan kepada para peserta didik atau teman sejawat. Kemudian bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi menurut saya rubrik yang berkaitan dengan apa yang dipelajari. Jadi refleksinya itu ketika umpama di modul tentang diferensiasi, berarti yang kita menggunakan rubrik untuk refleksinya itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian seperti apa tulisan refleksi yang dinilai mandiri itu biasanya pertanyaannya pada rubrik adalah apa yang sudah dipelajari atau dipahami terkait dengan materi yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seharusnya peserta bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi yang lebih tajam dan mendalam di diri peserta. Jadi menurut saya mempelajari macam-macam refleksi yang ada ya, karena di awal itu kita sudah mempelajari berbagai macam bentuk refleksi. Jadi itu yang bisa kita pilih untuk menuliskan refleksi. Kemudian yang bisa dipertajam adalah penggunaan rubrik pertanyaan yang tepat. Ya, kadang juga biasa kalau kita melakukan refleksi itu ya mungkin pertanyaannya di luar dari apa yang sudah kita lakukan, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru olahraga yang reflektif. Siapa yang membantu peserta? Jadi yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru PJK adalah melakukan refleksi diri, ya. Maksudnya terkait apa yang sudah kita dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian yang membantu biasanya itu ya yang lebih tepat itu peserta didik dan teman sejawat, karena di sini mungkin rubriknya nanti kita akan menanyakan kepada peserta didik ya mungkin bagaimana cara mengajar saya sebagai guru PJOK, kemudian apa yang kurang dan sebagainya. Jadi itu yang bisa menjadi rubrik di refleksi diri. Ya. Terima kasih Kak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu lagi Kak Warni, silakan Kak Warni untuk mewakili teman-teman. Yang lain mungkin kakak-kakak bisa saling membaca refleksi yang telah ditulis teman-teman. Kak Warni silakan. Siap kakak. Yang pertama itu bagaimana peserta menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi setelah mendapatkan materi. Yang saya tulis itu terkait tentang materi, misalnya framework, pemanfaatan aset, dan pembelajaran diferensiasi.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan peserta selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali peserta harus memulai menulis refleksi? Perasaan sangat senang yang muncul di pikiran saya itu bagaimana mengaitkan dengan materi yang sudah didapatkan dan bagaimana agar tugas dapat diselesaikan. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut peserta yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang lebih baik dapat memahami materi yang berkaitan tentang PJOK. Yang menjadi tantangan itu membagi waktu antara tugas sekolah dan kegiatan PKG PJOK. Berikutnya, bagaimana peserta menggunakan rubrik menulis refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menjadikan rubrik itu sebagai acuan dalam menulis refleksi. Berikutnya, bagaimana seharusnya peserta bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang peserta butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri peserta. Yaitu peserta terlebih dahulu harus pahami materi, yang kedua, selain itu melihat beberapa contoh refleksi. Terima kasih Kakak. Masih ada satu Kakak. Yang Oh ya Allah, apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu peserta? Masa tidak sampai di sini? Yang bisa peserta lakukan yaitu memastikan peserta. Apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang relevan? Yang bisa dilakukan yaitu setelah mempelajari materinya itu diaplikasikan ke peserta didik. Siapa yang bisa membantu? Tentunya peserta didik dan rekan sejawat. Oke, baik. Baik, terima kasih Kakak. Baik, saya kira itu di sesi ini kita berbagi refleksi apa yang sudah kakak-kakak tulis, berbagi pengalaman yang selama ini refleksi yang kakak tulis selama modul 1.1 sampai modul 1.3. Dengan seperti itu kita sudah mampu mengukur dirinya kita bahwa sekarang saya sudah mampu membuat refleksi. Saya sudah lebih bisa lagi untuk melakukan refleksi. Di mana kita tahu bahwa refleksi itu untuk mengevaluasi dirinya kita termasuk hasil pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Sehingga dengan adanya refleksi itu berarti praktis kita akan mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada peserta didik. Saya kira begitu ya kakak-kakak. Jadi perbaikan diri. Baik Kak Muhyiddin, silakan Kak Muhyiddin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kalau kita memahami refleksi ini, masih banyak konsep lain yang lebih sederhana mungkin. Dan adalah hal penting mungkin ini yang harus kita harus tahu. Tapi kayaknya kalau kita diskusi tentang refleksi ini, kita harus butuh tatap muka ini. Contoh, dalam membuat instrumen itu Betul sekali itu. Berarti gangguan Pak. Saya sepakat itu. Karena ini menjelaskan seperti itu lebih pas kalau tatap muka. Supaya kalau lebih kita memakai PJOK itu pada umumnya seperti begitu. Makanya saya menyimak saja saya. Terima kasih. Saya lanjut. Nanti ada waktunya 1 minggu kita ketemu kakak. Selanjutnya di sini seperti dalam membuat instrumen itu harus ada validasi. Kemudian kita harus sampai mengukur pada ketercapaian.
dan berapa persen ketercapaian itu. Kalau hanya data-data yang kita butuhkan adalah untuk bersifat kualitatif, ingat itu sangat beragam jawabannya, sehingga mengukur secara kuantitatifnya susah. Sekarang hanya saran saja, mungkin agak baiknya mungkin kalau di tatap muka kita tuntaskan masalah refleksi ini, karena ini sangat penting karena untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi bahwa refleksi itu adalah prosedurnya adalah dari depan ke belakang. Kalau dari belakang ke depan itu perencanaan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhyiddin atas masukannya. Baik sekali apa yang disampaikan Kak Muhyiddin. Jadi bahwa di refleksi ini perbaikan diri yang berkelanjutan itu ketika menerapkan Borton ataupun Gibbs itu dia gunakan untuk menganalisis tulisan refleksi ya kakak-kakak. Baik, saya kira itu saya hentikan dulu yang ini sharingnya. Kita kembali ke Jadi baik, mari berbagi refleksi sudah kita lakukan kakak-kakak. Yang berikutnya di akhir sesi kita hari ini, yang pertama kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelasnya kita sehari-hari, kemudian hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian kakak mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke, kalau bisa minta tolong emot jempolnya dong. Oke, baik, kita sudah tiba di akhir slide-nya kita. Kalau sudah ada, terima kasih, berarti ini slide terakhir. Baik kakak-kakak, saya kira kita guru tidak ada kata untuk tidak terus belajar, karena guru kalau tidak belajar bukan guru namanya, karena kita harus belajar dari pengalaman yang sudah kita lalui, sehingga kedepannya kita bisa berpikir lebih reflektif untuk mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya kira itu mungkin pertemuannya kita hari ini, di merefleksikan refleksi modul 1.1 sampai modul 1.3. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang kurang pas itu dari saya, manusia biasa. Jadi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, Kak Delsa tadi yang pimpin doa. Silakan mungkin pimpin doa kembali Kak Delsa. Ya. Teman-teman, untuk mengakhiri malam hari ini, mari kita berdoa sesuai masing. Semoga apa yang diterapkan ke depannya dan untuk dan bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, yang berikutnya mungkin kita ambil gambar dulu Kak Mutakin. Siap. Kakak bisa dibuka. Ya, oke. Salam olahraga. Jaya. Jaya selalu. Ya, kita ulang. Oke. Salam olahraga. Ya. Jaya. Jaya selalu. Oke, baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya stop recording dulu kakak. Direkam jika